Kadang lucu juga ya, ada yang mau tanya jadwalnya kapan dan sebagainya. Nah, itu Iya. kalian bisa akses di ppjatim.net. Halo, hai, kembali lagi di KPSA Bicara di channel inspiratif dan inovatif. Kembali lagi bersama saya Pipi Tolansari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang PPDB, pendaftaran PPDB di SMKN Negeri 1 Bogor ini. Dan saya mengundang narasumber yang akan membahas tentang PPDB tersebut. Halo, ya, perkenalkan nama saya Triangga Mario. Dan alhamdulillah untuk tahun ini saya agak ringan ya tugasnya karena sudah 3 tahun kemarin menjadi operator utama. Untuk tahun ini insya Allah hanya tinggal menjadi informan. Jadi ya banyak hal yang akan kita sampaikan di sini tentang prosedural PPDB. Oke. Untuk sistemnya sendiri bagaimana sih Pak untuk pendaftaran PPDB ini? Oke, untuk sistem pendaftarannya sendiri karena kita di ranahnya negeri ya, dan semua negeri sama, entah itu SMA atau SMK, semuanya negeri itu sama, yaitu melalui satu portal, yaitu portalnya ppdb.jatim.net, jadi semuanya online. Semuanya masuk ke situ mulai dari pengambilan PIN, terus nanti mulai daftar, dan untuk daftar ulang sendiri baru diserahkan ke sekolah, seperti itu. Untuk caranya mengambil PIN online itu seperti apa? Kan biasanya ada yang offline, terus sekarang menjadi online itu seperti apa? Ya kalau membahas itu sebenarnya kan sudah 3 tahun yang lalu ya mulai untuk pengambilan PIN secara online. Jadi untuk sekarang ya mungkin masih bagi adik-adik yang belum tahu untuk pengambilan PIN itu online dalam arti kalian sebenarnya itu bisa mengakses websitenya ppdbjatim.net. Di situ mengajukan PIN, berkas yang harus diupload itu nanti satu nilai, tapi nilai sudah diupload sama SMP atau MTS masing-masing. Yang kedua adalah KK, yaitu foto KK yang harus jelas ya. Jadi nanti jangan fotonya setengah terus nanti cuma kelihatan nggak jelas. Jadi semuanya harus terpampang jelas di situ, terutama nomor KK, terus nicknya kalian, nicknya orang tua dan sebagainya. Itu harus terpampang jelas. Selanjutnya adalah penelitian koordinat lokasi rumah. Itu yang dilakukan sebenarnya harusnya di titik itu ketika kalian di rumah, makanya diharapkan kalian menitik sendiri. Jadi itu yang harus disyarat untuk mendapatkan PIN. Nanti kalau sudah, nanti baru diproses. Prosesnya biasanya paling lama 3 hari, 3 hari tergantung verifikatornya juga. Nah, jadi prosesnya setelah kalian itu mengajukan PIN akan ada namanya verifikator. Verifikator itu adalah orang yang akan mengecek berkasnya kalian mulai dari nilai, KK-nya jelas apa enggak, terus alamatnya sesuai apa enggak dengan yang kamu titik atau titik koordinatnya itu. Kalau sudah selesai, nanti diverifikasi, nanti kamu login lagi, terus nanti udah keluar PIN-nya. Dan ingat, PIN-nya itu tidak harus kamu ketika kan ada tuh yang kesini itu ngambil PIN, Iya. Bu saya mau ngambil PIN, Pak saya mau ngambil PIN. Nah belum tentu nanti PIN-nya yang kamu gunakan itu harus kamu gunakan di sini. Jadi bisa kamu gunakan di seluruh SMA, SMK negeri seluruh Kabupaten Nganjuk. Jadi misalkan ngambil PIN-nya di sini, kamu daftarnya di Lengkong atau monggo. Jadi di Tanjung Anom monggo atau di Tanjung Anom, terus daftarnya di sini atau daftar di SMA negeri 1 atau 2 monggo. Jadi nggak ada masalah kalau PIN. Jadi semuanya umum. Cuma yang perlu diwanti-wanti adalah jika kalian tidak mengambil PIN, otomatis kamu masuknya ke swasta karena tidak bisa menerima tanpa PIN untuk sekolah negeri, baik SMA maupun SMK. Makanya yang wajib pertama kali kalian penuhi untuk mendaftar yaitu PIN. Untuk jalurnya sendiri, ada berapa jalur sih Pak untuk bisa masuk ke sekolah Untuk ini? jalurnya sendiri sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama namanya afirmasi. Nah, afirmasi itu adalah jalur yang dikhususkan untuk, ya maaf ya, anak-anak dari keluarga yang mendapatkan KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Dan nanti juga ada misalkan tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar itu boleh mengajukan surat tidak mampu. Jadi jalur afirmasi sebenarnya untuk jalur yang tidak mampu seperti itu. Nah,
Itu di awal, paling awal tuh afirmasi. Terus yang kedua ada jalur prestasi dan zonasi. Prestasi di sini meliputi prestasi yang akademis dan non akademis. Jadi misalkan akademis sudah tahu ya, misalkan lomba apa dan non akademis itu bisa juga misalkan pipit, lomba catur tapi menang ya kan, menang tingkat nasional itu bisa dimasukkan. Itu berarti yang non akademisnya. Kan rata-rata yang masuk ke sini tuh malah yang non akademisnya. Seperti itu. Misalkan lomba silat atau apa yang sudah masuk ke Jatim itu non akademis. Karena jarang yang ya ada beberapa yang masuk ke yang akademis seperti itu. Terus yang selanjutnya jalur zonasi. Kalau untuk SMK sendiri, SMK-nya kita presentasinya dikit ya, maksudnya nggak sebanyak SMA. SMA kan banyak zonasinya. Kalau kita itu dikit presentasinya. Tapi ada. Nah, di jalur zonasi sendiri kan otomatis fungsinya kalian menitik atau menentukan titik koordinat ketika pin ya gunanya untuk jalur zonasi ini. Jadi semakin dekat kamu dengan sekolahan, berarti akan semakin kamu diprioritaskan masuk ke jalur zonasi seperti itu. Dan jalur yang terakhir itu ada jalur reguler atau nilai. Ya itu jalur terakhir yang nanti kamu bisa masuk ke situ beradu nilai. Dan perlu diingat, PIN itu bisa kamu gunakan tidak hanya satu kali. Contohnya seperti ini, misalkan kamu daftar di jalur afirmasi dan belum beruntung, belum lolos, nanti kamu masih bisa menggunakan PIN tersebut di jalur yang lain. Contohnya jalur prestasi, misalkan belum lolos jalur prestasi, nanti bisa masuk ke jalur reguler. Tapi kalau udah di jalur afirmasi udah terima, ya udah PIN-mu nggak bisa digunakan lagi. Pokok sebelum kamu diterima, kamu masih bisa menggunakan PIN tersebut untuk nanti melanjutkan di tahap-tahap berikutnya. Jadi nggak usah takut kalau PIN-nya satu kali dipakai hangus tuh enggak. Dan nanti ya itu sih dalam arti jangan sampai ada pikiran satu kali nanti langsung hilang, enggak. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk PIN itu. Makanya saya tekankan lagi di sini yang perlu kalian sebenarnya butuhkan sekarang yaitu PIN. Baru nanti cari SMK yang kalian SMK atau SMA yang kalian pengen masuki seperti itu. Tadi kan kita udah bahas tentang PIN. Pengambilnya PIN tuh mulai kapan sih, Pak? Tanggal 2 kemarin, Tanggal 2 sampai tanggal berapa? 18 kalau nggak salah. Nanti untuk jadwalnya bisa dicek di ppdbjatim.net ya. Jadi semua apa yang kita sampaikan di sini kita hanya merangkum dari situ. Nah, makanya kadang lucu juga ya. Ada yang mau tanya jadwalnya kapan dan sebagainya. Nah, itu kalian bisa akses di ppjatim.net. Semuanya, mulai dari alurnya, tanggalnya, berkasnya apa saja dan sebagainya itu ada di situ. Jadi apa yang kita sampaikan di sini hanya rangkuman dari apa yang kita bahas di ppdbjatim.net seperti itu. Jadi ya kalau masa-masa seperti ini rajin-rajin baca saja karena ada yang anak memang tahu tapi malas baca, ada juga anak yang memang belum tahu. Nah, karena target kita sekarang ada anak yang belum tahu, makanya supaya nanti mengakses ppdbjatim.net. Jadi untuk pengumumannya semuanya di situ. Jadi ketika sampai nanti diterima apa enggak, itu nanti pengumuman juga di situ, bukan masuk ke sekolah tanya Pak saya lulus apa enggak ya. Ketika di sini pun sampai datang ke sini ya kita lihatnya di ppdbjatim.net gitu. Jadi kamu bisa ngakses di sini. Ya tapi misalkan kalian pengen main ke sekolah, pengen lihat sekolah SMK Negeri 1 Bogor seperti apa ya nggak apa-apa. Biar lebih kenal dengan gurunya, biar lebih kenal dengan lingkungannya ya nggak apa-apa main ke sini. Tapi misalkan kalian ke sini pun kita layanin juga online. Jadi kita membantu kalian untuk online. Jadi bagi yang masih kesulitan main aja ke sini nggak apa-apa. Kita ada posko di depan untuk informasi dan membantu kalian untuk daftar seperti itu. Kan nanti pasti ada pada waktunya ketika kita sudah diterima di sekolah, bisa sekolah mana, kan ada yang namanya daftar ulang. Bagaimana sih Pak caranya kita daftar ulang? Apakah itu secara online atau datang ke sekolah langsung gitu? Oke, untuk daftar ulang ya. Kalau daftar ulang kita garis bawahi dulu kalau di jadwal itu daftar ulangnya setelah semuanya jalur terpenuhi. Dalam arti seperti ini.
Tapi ini tergantung dari sekolah masing-masing ya, Adek. Kalau dari kita ngomong dari strukturalnya seperti ini. Jadi tahap satu selesai, tahap 2 selesai, tahap 3 selesai, itu baru semuanya daftar ulang. Jadi daftar ulang itu bareng. Nah, itu ada juga yang seperti itu, ada juga yang satu tahap selesai, anaknya daftar ulang. Terus nanti tahap kedua selesai, anaknya daftar ulang lagi. Kalau sekolah kita menerapkan yang tahap Semuanya. seperti itu. Jadi yang pilihan kedua. Jadi tahap satu selesai, anaknya daftar ulang. Tahap 2 selesai, anaknya daftar ulang. Tahap 3 selesai, anaknya daftar ulang. Supaya apa? Supaya anak tertangani dengan maksimal. Karena kalau 3 jalur tersebut daftar ulangnya 1 atau 2 hari, itu kan otomatis ada sekitar 468 siswa yang akan ke sini. Dan biasanya ada siswa yang membawa orang tuanya gitu loh. Ya, kamu dulu termasuk yang mana? Yang ketika daftar ulang diantar orang tuanya apa? Enggak, kita dulu maksudnya waktu daftar ulangnya online kalau nggak salah. Online. Iya, karena dulu kan ada namanya corona. Oh iya ya. Jadi kita masuknya jalur corona. Oke. Nah, kalau sekarang itu sistemnya siswanya datang membawa bukti cetaknya, itu kan ada bukti cetak. Bukti Iya. cetak itu ya kalau benar-benar dia diterima di jalur itu, nanti kan ketika udah diterima nanti ada bukti cetaknya. Dicetak bawa ke sini. Terus nanti sama berkas biasanya kakak untuk pendataan dan sebagainya, dan nanti ngisi biodata yang digunakan untuk sinkronisasi dapodik. Jadi kan karena nanti prosesnya anak masuk ke sini, terus nanti kan otomatis operator sini akan menarik dapodik dari SMP-nya masing-masing. Nah, Iya. itu digunakan untuk cross check seperti itu. Karena sampai sekarang tuh ada yang dari, ya maaf ya, maksudnya SMP-nya itu tidak mengisi datanya anak tersebut, sampai sekarang datanya tuh anaknya masih salah. Dan itu kita juga bingung gitu loh. Makanya nanti ada untuk tahun ini ada kita ngisi biodata, kita cross checkkan ke situ, dan nanti kita untuk sinkronisasi ke dapodik seperti itu. Jadi nanti karena kalau yang SKL kan rata-rata keluar. Kalau nanti SKL-nya udah keluar, nanti di bawah SKL-nya. SKL Dari surat SMP-nya ya? ya, keterangan lulus. Biasanya kalau warnanya pink kalau nggak salah. Oh iya, iya. Warnanya pink. Yang Tapi kalau dari MTS beda, warna hijau nggak salah. kalau MTS nggak tahu. Pokoknya itu. Pokoknya di bawah itu nanti dikumpulkan. Nanti kalau sudah ijazahnya keluar, nanti SK-nya dikembalikan untuk ngambil ijazah, dan nanti baru ijazahnya difotokopi, nanti yang difotokopinya dibawa ke sekolah seperti itu. Jadi untuk pendaftarannya seperti itu sih. Dan nanti satu lagi, kalau kita agak breakdown ke belakang sebentar ya, dan Ya. selalu cek dan selalu periksa kuota. Nah, jangan sampai nanti kamu udah masuk ke situ, nggak tahu kuotanya, udah terlanjur daftar, ternyata kuotanya terbatas. Karena ini bukan sekedar sombong ya, tapi ini yang saya ngomong by data. Siswa kita itu kan yang jumlah bangkunya 468. Itu yang daftar biasanya 1.200. Nah, Banyak sekali. 1.200 dari total pendaftar. Nah, itu kan kamu harus bisa bersaing dengan itu di segala lini jalur gitu loh. Nah, jangan sampai nanti kamu merasa pede masuk ke jalur reguler, wah aku pede nilaiku segini. Nanti ketika kamu masuk terlanjur daftar, posisi reguler kan terakhir. Iya, Nah, terakhir. terakhir, terus nanti kamu cek nilaimu kok segini, musuh saya kok udah segini-segini, nah kayak gitu. Nah, makanya ada triknya kalau masuk ke jalur reguler, kamu daftarnya jangan di hari pertama, di hari kedua. Karena kan itu 3 hari, di hari Iya, ketiga. 3 hari. Nah, di hari pertama kamu lihat dulu, ini yang masuk dan nilainya berapa gitu loh. Ya kan otomatis kan ada yang masuk kan di hari pertama kan. Iya, Nah, ada. itu kita lihat dulu. Nah, nilaimu masih bisa bersaing apa enggak? Karena biasanya anak yang nilainya tinggi daftar di hari ketiga. Iya, karena dia udah, wah nilaiku Nah tinggi itu dia udah gitu. pede. Oh, nanti kan otomatis kan untuk melihat data dulu tuh. Kan itu bisa dilihat secara online dan itu real time. Iya, Nah, itu. Nah, nanti 24 lihat jam. dulu, nanti kalau udah masuk, kira-kira masuk ya kamu berdaftar. Jangan sampai nanti nilainya misalkan kasarannya 30, kamu nilaimu 25, ya udah say goodbye gitu loh. Karena bagaimanapun kita nggak bisa nata itu karena semuanya by online gitu loh.
yang menentukan ya aplikasi dan keberuntunganmu gitu loh masuk ke situ. Makanya wajib paham jalurnya. Misalkan Pak jalur nilai saya itu dikit karena mungkin ketika SMP ada masalah atau apa itulah. Nah, tapi kamu punya KIP. Nah, makanya jangan masuk ke jalur reguler, masuk ke jalur Afirmasi. afirmasi karena kamu yang diperhitungkan adalah KIP-mu bukan nilaimu gitu loh. Ya walaupun nilai itu prioritas kedua, tapi prioritas pertamanya KIP dulu. Pak saya punya sertifikat pencak silat ya, maksudnya jalur prestasi kan udah disiapkan semua. Ya ada Iya. satu lagi jalur yang tertinggal yaitu jalur perpindahan tugas. Oh, ada tuh, Pak. Ada. Jadi misalkan Bapak Ibunya PNS, ya kan, Bapak Ibunya PNS Iya. itu pindah ke sini. Misalkan rumahnya itu Jawa Tengah dan sebagainya pindah ke sini, itu boleh daftar. Itu namanya jalur perpindahan tugas. Tapi biasanya jarang yang anu Jarang yang situ, pakai. jarang yang Oh, gitu. pakai. Dan seperti itu. Dan ingat kakak yang diupload kakak yang umurnya lebih dari 1 tahun ya. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Kakak yang umurnya lebih dari 1 tahun. Berarti kawin tahun 2022 berarti ya minimal di tahun 2020 atau 2020 akhir. Itu baru kita ACC. Seperti itu. Nah terus misalkan nggak masuk gimana Pak? Ya otomatis non negeri. Iya, Ya gitu. swasta, masuk ke Nah, swasta. masuknya ke situ. Jadi prioritasnya seperti itu sih. Karena biasanya kan targetnya kalau kita masuk negeri, pendaftaran negeri udah selesai, swasta masih. Jadi itu peluangnya untuk swasta juga. Tapi kalau kalian berkompeten, nilainya bagus, terus punya KIP, punya segala, kenapa nggak nyoba di negeri dulu gitu lah. Iya. Yang kayak itu. Karena kan ya sudah tahu lah kalau kapasitas SMK Negeri Satu Bagur seperti apa ya kan. Ya. Apalagi DKV-nya. Nah, jadi bagi yang teman-teman yang pengen masuk ke DKV jangan ragu lagi. Di sini kualitasnya tuh is amazing lah pokoknya. Amazing. Ya tinggal kalian tuh mampu nggak masuk ke situ loh. Nah, kembali lagi ke situnya sih kalau saya. Mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye bye.